Pernah nggak sih kalian lihat video orang kecelakaan, dijamret, atau bahkan berantem di jalan? Tapi bukannya ditolong, malah sibuk ngerekam. Atau mungkin kalian sendiri pernah ngalamin situasi kayak gini? Kenapa sih banyak orang lebih memilih rekam daripada nolong? Apa karena takut, nggak peduli, atau ada alasan psikologis yang lebih mendalam? Yuk kita bahas bareng sekarang. Kenapa orang lebih pilih merekam? Nah, fenomena ini sering disebut dengan mental cupu, di mana orang lebih sibuk menyebarkan informasi daripada bertindak langsung. Nah, ada beberapa alasan kenapa ini bisa terjadi. Yang pertama, ada bystander effect. Fenomena di mana semakin banyak orang di sekitar, semakin kecil kemungkinan seseorang untuk membantu. Kita pikir pasti ada orang lain yang nolong. Bukan tugas gua nih. Nah, akhirnya semua orang cuma jadi penonton. Kemudian yang kedua ada sosial media kultur. Kita hidup di zaman dimana segala sesuatu harus terdokumentasi. Ada rasa ingin jadi orang pertama yang menyebarkan berita. Tentunya biar dapat engagement, views, atau validasi sosial. Kemudian yang terakhir ada fear and self-preservation. Banyak yang takut kalau ikut campur malah kena masalah, takut disalahkan, takut dianiaya, atau bahkan takut situasi makin buruk. Kemudian, kenapa ada orang yang berani membantu? Nah, sebaliknya, ada juga orang yang langsung bertindak tanpa pikir panjang. Nah, kenapa mereka ini berbeda? Ini ada hubungannya dengan yang pertama, empathy gap. Orang yang lebih peduli biasanya pernah mengalami hal serupa atau bisa membayangkan bagaimana rasanya di posisi korban. Kemudian yang kedua ada sense of responsibility. Orang yang punya tanggung jawab moral tinggi cenderung bertindak tanpa menunggu orang lain. Kemudian ada juga hero kompleks. Beberapa orang memang suka menolong karena mereka merasa menjadi pahlawan, bisa memberikan makna bagi hidup mereka. Kemudian ada satu faktor besar yang mempengaruhi bagaimana kita bereaksi dalam situasi ini, yaitu conformity bias. Kita cenderung melihat apa yang dilakukan mayoritas dan mengikutinya. Kalau lingkungan kita diam dan cuma menonton, kita pun cenderung diam. Tapi kalau ada satu orang yang memulai menolong, biasanya orang lain juga ikut. Ini kenapa dalam banyak kejadian butuh satu orang berani dulu sebelum orang lain akhirnya bergerak. Jadi kita mau jadi yang diam atau yang mulai bertindak? Kemudian kenapa orang merasa nggak bersalah ya? Nah, beberapa orang yang memilih merekam dan nggak menolong mungkin juga mengalami moral disengagement. Ini adalah mekanisme psikologis di mana kita menjustifikasi tindakan kita agar merasa nggak bersalah. Nah, beberapa alasan yang sering muncul adalah nih, saya nggak bisa nolong, saya kan bukan dokter. Yaitu dia meremehkan kemampuan diri sendiri. Kemudian ada juga kalimat itu mah urusan polisi atau pihak berwenang, yang menandakan lempar tanggung jawab. Dan ada juga pasti ada yang lain yang lebih bisa bantu. Nah, ini menunjukkan mengandalkan orang lain. Dengan pemikiran ini, orang merasa nggak perlu bertindak dan tetap merasa dirinya baik-baik saja. Nah, kemudian ada sebuah fenomena yang disebut dengan self-fulfilling prophecy, di mana keyakinan seseorang bisa mempengaruhi tindakan dan akhirnya menjadi kenyataan. Kalau seseorang percaya, saya nggak bisa nolong, saya nggak cukup kuat, saya nggak cukup pintar, maka dia kemungkinan besar benar-benar nggak akan bertindak. Baliknya, kalau seseorang berpikir, saya bisa melakukan sesuatu sekecil apapun itu, maka dia akan bertindak lebih proaktif. Selain itu ada juga efek nosebo, yaitu ekspektasi negatif yang memperburuk situasi.
Orang mungkin berpikir, nah kalau saya nolong, saya malah kena masalah. Sehingga mereka benar-benar menghindari tindakan baik meskipun dia itu sebenarnya bisa membantu. Nah, jadi haruskah kita rekam atau harus bantu? Nah, jawabannya nggak selalu hitam putih. Kadang merekam bisa membantu sebagai bukti kejahatan atau kecelakaan. Tapi kalau cuma merekam tanpa bertindak, kita bisa jadi bagian dari masalah loh. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Nah, kalau nggak bisa bantu langsung, minimal cari pertolongan kepada orang yang bisa. Telepon pihak berwenang atau ambulans daripada langsung merekam. Jangan diam karena melihat orang lain diam. Nah, beranilah menjadi yang pertama bergerak. Nah, kalau kalian melihat kejadian kecelakaan atau kejahatan, apa yang akan kalian lakukan? Yuk diskusi di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share supaya lebih banyak yang sadar akan fenomena ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.